Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang penuh berkah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan konten Islami terbaru setiap harinya. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dalam Al-Quran, sebuah cerita yang penuh dengan mukjizat, pelajaran hikmah, dan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan yang akan membuat hati kalian bergetar. Bayangkan sebuah zaman di mana seorang raja yang sombong mengklaim dirinya sebagai Tuhan, di mana rakyatnya hidup dalam ketakutan dan penindasan, di mana bayi-bayi tak berdosa dibunuh secara brutal hanya karena ramalan yang menakutkan. Inilah zaman Fir'aun, penguasa Mesir yang kejam, yang tidak pernah menyangka bahwa seorang bayi yang seharusnya mati di tangannya, justru akan menjadi orang yang menghancurkan kerajaannya. Kisah ini dimulai dengan sebuah mimpi mengerikan yang menghantui tidur Fir'aun malam demi malam. Dalam mimpinya, ia melihat api yang berkobar dari arah Baitul Maqdis, api yang membakar semua orang Mesir tetapi tidak menyentuh Bani Israel sama sekali. Para penafsir mimpi istananya dengan gemetar menjelaskan bahwa seorang laki-laki dari Bani Israel akan lahir dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Mendengar ramalan ini, amarah Fir'aun meledak seperti gunung berapi. Dengan mata merah penuh kebencian, ia mengeluarkan perintah yang paling kejam dalam sejarah, bahwa setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh segera setelah lahir. Tentara-tentaranya berkeliaran di perkampungan Bani Israel, mendobrak pintu rumah-rumah, mencari bayi-bayi yang baru lahir untuk dibunuh dengan pedang mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang jauh lebih besar. Di tengah teror dan pembantaian ini, seorang wanita syalihah dari keluarga Imran sedang mengandung. Wanita yang kelak akan menjadi ibu Nabi Musa ini berdoa dengan penuh kehusyukan, memohon perlindungan Allah untuk anaknya yang belum lahir. Ketika waktu kelahiran tiba, Allah memberikan mukjizat pertama. Bayi Musa lahir dengan wajah yang begitu bersinar, cahaya yang memancar dari wajahnya begitu indah hingga siapapun yang melihatnya akan langsung merasakan ketenangan. Ibunya menatap wajah anaknya dengan mata berkaca-kaca, antara bahagia dan takut, karena ia tahu bahwa anaknya adalah laki-laki yang dicari oleh tentara Fir'aun. Selama berbulan-bulan, ibu Musa menyembunyikan anaknya dengan penuh kecemasan. Setiap kali mendengar langkah kaki tentara, jantungnya berdebar kencang. Setiap kali mendengar tangisan anaknya, ia segera memeluknya erat-erat, takut suaranya terdengar oleh musuh. Namun semakin hari, semakin sulit untuk menyembunyikan keberadaan bayi yang semakin aktif ini. Di saat yang paling putus asa inilah, turunlah wahyu Allah yang menggetarkan hati sang ibu. Allah berfirman kepadanya untuk membuat sebuah peti kayu, meletakkan anaknya di dalamnya, dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Perintah ini begitu berat bagi hati seorang ibu. Bagaimana mungkin ia harus melepaskan anaknya ke sungai yang berbahaya? Namun Allah juga memberikan janji yang menenangkan, bahwa Dia akan mengembalikan Musa kepadanya dan menjadikannya salah satu rasul. Dengan tangan gemetar dan air mata yang tak henti mengalir, sang ibu membuat peti kayu kecil, melapisinya dengan ter agar tidak bocor, dan dengan hati yang hancur, ia meletakkan anaknya yang sedang tertidur pulas ke dalam peti tersebut. Ia menutup peti itu dengan lembut, menciumnya untuk yang terakhir kalinya, kemudian dengan langkah berat, ia menuju ke tepi sungai Nil. Sungai Nil yang deras mengalir seolah menanti kedatangan peti kecil yang membawa harapan masa depan. Dengan bismillah di bibirnya, sang ibu melepaskan peti anaknya ke arus sungai. Peti kecil itu mengapung perlahan, terbawa arus, semakin menjauh dari pandangannya. Hatinya hancur berkeping-keping, tetapi ia yakin bahwa Allah akan menjaga anaknya. Subhanallah, Allah telah mengatur segalanya dengan sempurna. Arus sungai Nil membawa peti kecil itu tepat ke taman istana Fir'aun, di mana Asyah, istri Fir'aun yang syalihah, sedang berjalan-jalan menikmati pagi hari. Ketika ia melihat peti kayu yang mengapung, rasa penasarannya timbul. Ia memerintahkan para pelayan untuk mengambil peti tersebut. Ketika peti dibuka, tampaklah bayi yang paling indah yang pernah dilihat Asyah. Wajah bayi itu bersinar dengan cahaya yang lembut, senyumnya begitu manis, dan ketika mata mereka bertemu, Asyah merasakan getaran cinta yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Ia langsung jatuh cinta pada bayi ini, seolah-olah Allah telah menanamkan cinta yang mendalam di hatinya. Fir'aun yang mendengar keributan segera datang dengan langkah tergesa-gesa. Ketika ia melihat bayi laki-laki di pelukan istrinya, amarahnya langsung memuncak. Mata merahnya menatap tajam bayi yang tidak berdosa itu sambil berteriak bahwa ini pasti bayi Bani Israel yang harus dibunuh sesuai perintahnya. Namun Asyah dengan berani melindungi bayi itu. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia berkata kepada suaminya, "Ini adalah Qurratu Ainin, penyejuk mata, untuk mereka berdua." Ia memohon agar Fir'aun tidak membunuh bayi ini, karena mungkin bayi ini bisa berguna bagi mereka atau bahkan mereka bisa mengangkatnya sebagai anak. Asyah berbicara dengan penuh keyakinan, seolah-olah ada kekuatan ilahi yang membantu kata-katanya. Yang menakjubkan adalah, Fir'aun yang biasanya tidak pernah mengalah, kali ini luluh oleh permintaan istrinya. Tanpa ia sadari, Allah telah melembutkan hatinya yang sekeras batu itu. Fir'aun setuju untuk mengangkat bayi itu sebagai anak mereka, tidak menyadari bahwa ia sedang membesarkan orang yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Inilah ironi terbesar dalam sejarah, musuh terbesar Fir'aun justru dibesarkan di istananya sendiri. Bayi Musa pun diberi nama dan dirawat dengan penuh kasih sayang di istana yang mewah. Namun ada satu masalah besar, bayi Musa menolak minum susu dari ibu susuan manapun. Setiap kali diberi susu, ia menangis keras dan menolaknya. Para ibu susuan terbaik di kerajaan dipanggil, namun tidak ada yang berhasil membuat bayi Musa mau minum susu mereka. Di sisi lain, ibu kandung Musa yang mendengar bahwa anaknya selamat dan berada di istana, merasa lega namun juga sangat rindu. Hatinya gelisah ingin bertemu dengan anaknya. Allah kemudian mengilhami kakak perempuan Musa untuk pergi ke istana dan menawarkan diri mencari ibu susuan yang tepat untuk bayi tersebut. Dengan langkah percaya diri, kakak Musa mendekati para pelayan istana dan berkata bahwa ia tahu seorang wanita yang mungkin bisa menyusui bayi itu. Tanpa curiga, para pelayan membawanya ke hadapan Asyah. Ketika ibu kandung Musa datang ke istana dan mengambil bayinya, keajaiban terjadi. Bayi Musa langsung tenang dan mau menyusu dengan lahap. Asyah yang melihat keajaiban ini langsung memerintahkan agar wanita tersebut menjadi ibu susuan resmi untuk anak angkatnya. Dengan demikian, Allah memenuhi janjinya, Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya, tetapi sekarang dengan status yang mulia dan dilindungi oleh istana Fir'aun sendiri. Ibunya bisa merawat anaknya dengan aman, bahkan mendapat bayaran dari istana. Tahun-tahun berlalu, Musa tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kuat, dan cerdas. Ia mendapat pendidikan terbaik di istana, belajar berbagai ilmu pengetahuan, seni berperang, dan kemampuan memimpin. Namun di dalam hatinya, ia selalu merasa ada yang berbeda. Ia sering melihat penderitaan Bani Israel yang diperlakukan sebagai budak, hatinya tergerak oleh ketidakadilan yang terjadi. Pada suatu hari, ketika Musa sedang berjalan di kota, ia melihat seorang Mesir sedang menganiaya seorang Bani Israel. Darah mudanya bergolak melihat ketidakadilan ini. Tanpa berpikir panjang, ia maju untuk membantu saudaranya yang tertindas. Terjadilah pertengkaran, dan dalam kemarahannya, Musa memukul orang Mesir tersebut. Pukulan Musa yang dimaksudkan hanya untuk menghentikan kekerasan, ternyata begitu keras hingga orang tersebut meninggal dunia. Musa terkejut dan menyesali perbuatannya. Ia berdoa kepada Allah memohon ampunan atas kesalahannya ini. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hidup Musa, membuatnya menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Berita kematian tersebut menyebar dengan cepat. Para pejabat Fir'aun mulai mencurigai Musa dan berencana untuk menangkapnya. Seorang laki-laki yang peduli kepada Musa datang berlari dari ujung kota dengan napas terengah-engah, memperingatkan Musa bahwa para pejabat sedang bermusyawarah untuk membunuhnya dan menyarankannya untuk segera pergi meninggalkan Mesir. Dengan hati berat, Musa memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewah di istana dan mengembara ke tempat yang tidak dikenalnya. Ia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kaum yang zalim dan dibimbing ke jalan yang lurus. Perjalanannya menuju Madian dimulai dengan penuh ketidakpastian,
namun dengan tawakal yang kuat kepada Allah. Perjalanan ke Madian tidaklah mudah. Musa harus melewati gurun yang panas, menghadapi bahaya binatang buas, dan kekurangan makanan serta air. Namun Allah senantiasa menjaganya dalam setiap langkah perjalanannya. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia sampai di sebuah sumur di negeri Madian. Di sumur tersebut, ia melihat banyak penggembala sedang memberi minum ternak mereka. Di kejauhan, ia melihat dua orang wanita yang berdiri menjauh sambil menunggu dengan sabar. Kedua wanita itu memegang tongkat gembala dan terlihat ingin memberi minum kambing-kambing mereka. Tetapi mereka tidak bisa mendekati sumur karena keramaian para penggembala laki-laki. Jiwa penolong Musa tergerak. Ia mendekati kedua wanita tersebut dan bertanya mengapa mereka tidak memberi minum ternak mereka. Dengan sopan, salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka tidak bisa memberi minum ternak mereka sampai para penggembala selesai, karena ayah mereka sudah sangat tua dan tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat ini. Tanpa ragu, Musa menawarkan bantuan untuk memberi minum ternak mereka. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mengangkat batu besar yang biasanya membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya, dan memberikan air untuk kambing-kambing kedua wanita tersebut. Para penggembala lain terkagum-kagum melihat kekuatan pemuda asing ini. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Musa berteduh di bawah pohon sambil berdoa kepada Allah. Ia memohon agar Allah memberikan kebaikan apapun yang diturunkan kepadanya, karena ia benar-benar dalam keadaan membutuhkan. Doanya yang tulus ini akan segera dikabulkan oleh Allah dengan cara yang tidak pernah ia duga. Tidak lama kemudian, salah satu dari kedua wanita tersebut kembali dengan langkah malu-malu. Ia menyampaikan bahwa ayahnya ingin bertemu dan memberikan upah atas bantuan yang telah diberikan Musa kepada mereka. Musa mengikuti wanita tersebut menuju rumah mereka. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan seorang laki-laki tua yang berwibawa dan bijaksana. Ternyata, laki-laki tersebut adalah Nabi Syuaib, seorang nabi yang sangat dihormati di Madian. Ketika Musa menceritakan kisah perjalanannya dan mengapa ia harus meninggalkan Mesir, Nabi Syuaib dengan bijak menenangkannya dan berkata bahwa ia telah selamat dari kaum yang zalim. Nabi Syuaib yang melihat akhlak mulia Musa dan kekuatannya, menawarkan sebuah proposal yang mengubah hidup Musa. Ia berkata bahwa ia ingin menikahkan Musa dengan salah satu dari kedua putrinya, dengan syarat Musa bekerja untuknya selama 8 tahun. Jika Musa ingin menambahkan menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan dari Musa, tetapi ia tidak ingin memberatkannya. Musa menerima tawaran tersebut dengan syukur yang mendalam. Ia menikahi putri Nabi Syuaib dan mulai bekerja sebagai penggembala. Selama bertahun-tahun di Madian, Musa belajar banyak hal dari mertuanya yang bijaksana. Ia belajar tentang kesabaran, kebijaksanaan dalam memimpin, dan yang paling penting, ia semakin dekat dengan Allah. Kehidupan sebagai penggembala mengajarkan Musa tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan kesabaran. Setiap hari ia menggiring domba-domba ke padang rumput, menjaga mereka dari bahaya, dan memastikan mereka mendapat makanan dan air yang cukup. Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mempersiapkan Musa untuk tugas yang jauh lebih besar, yaitu memimpin Bani Israel. Setelah menyelesaikan masa kerjanya, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Perjalanan pulang ini akan menjadi momen yang paling bersejarah dalam hidupnya. Ketika mereka sedang dalam perjalanan di malam hari yang dingin, Musa melihat api di kejauhan dari arah Gunung Tursina. Api tersebut sangat aneh, karena menyala terang tetapi tidak membakar apapun di sekitarnya. Musa berkata kepada keluarganya untuk tinggal di tempat, sementara ia pergi mendekati api tersebut untuk mengambil bara api atau setidaknya mendapat petunjuk jalan. Tanpa ia sadari, ia sedang menuju ke tempat di mana ia akan menerima wahyu pertamanya dan menjadi seorang rasul. Ketika Musa mendekati semak yang menyala tetapi tidak terbakar, tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya, "Ya Musa." Suara tersebut begitu agung dan menakjubkan, membuat seluruh tubuh Musa bergetar. Ini adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara langsung kepadanya. Allah memerintahkannya untuk melepas kedua sandalnya karena ia berada di lembah suci tua.
Allah kemudian berfirman kepadanya bahwa Dia adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan memerintahkan Musa untuk menyembah Dia dan mendirikan sholat untuk mengingat Dia. Allah juga mengabarkan bahwa hari kiamat pasti akan datang, tetapi Dia menyembunyikan waktunya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan usahanya. Kemudian Allah bertanya kepada Musa tentang benda yang ada di tangan kanannya. Musa menjawab bahwa itu adalah tongkatnya, yang ia gunakan untuk menggiring domba dan untuk berbagai keperluan lainnya. Lalu Allah memerintahkannya untuk melempar tongkat tersebut. Ketika Musa melemparkannya, terjadilah mukjizat yang menakjubkan. Tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Musa ketakutan dan mundur ke belakang tanpa menoleh. Allah memerintahkannya untuk mengambil ular tersebut dan jangan takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti semula. Dengan gemetar, Musa mengambil ular tersebut, dan benar saja, ular itu kembali menjadi tongkat kayu biasa. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Ketika ia mengeluarkannya, tangannya bersinar putih bersih tanpa ada cacat apapun. Ini adalah mukjizat kedua yang diberikan Allah kepada Musa. Kedua mukjizat ini akan menjadi tanda-tanda besar untuk menunjukkan kebenaran risalahnya kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah kemudian memberikan tugas yang sangat berat kepada Musa. Ia harus kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun, penguasa yang paling sombong dan kejam di muka bumi, untuk menyampaikan risalah Allah. Mendengar tugas ini, Musa merasa khawatir dan meminta kepada Allah agar dadanya dilapangkan, urusannya dimudahkan, dan lidahnya dilancarkan agar ia bisa menyampaikan dakwah dengan baik. Musa juga meminta agar Harun, saudaranya, diangkat sebagai wakilnya karena Harun lebih fasih dalam berbicara. Allah mengabulkan permintaan Musa dan menjadikan Harun sebagai nabi yang akan membantunya dalam misi besar ini. Allah berfirman bahwa Dia akan menyertai mereka berdua dengan ayat-ayat dan mukjizatnya. Dengan hati yang penuh ketakwaan namun juga cemas, Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya Harun. Mereka berdua telah dibekali dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan perintah dari Allah untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya kepada jalan yang benar. Namun mereka juga tahu bahwa tugas yang menunggu mereka bukanlah tugas yang mudah. Sesampainya di Mesir, Musa dan Harun langsung menuju istana Fir'aun. Penjaga-penjaga istana yang melihat kedatangan mereka dengan pakaian sederhana sedikit meremehkan, tetapi ketika mereka menyampaikan bahwa mereka adalah utusan Allah yang ingin bertemu Fir'aun, suasana langsung berubah tegang. Fir'aun yang mendengar ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah langsung marah besar. Dengan arogansinya yang luar biasa, ia memerintahkan agar kedua orang tersebut dibawa ke hadapannya. Ketika Musa dan Harun berdiri di hadapan Fir'aun di istana yang megah, dimulailah konfrontasi antara kebenaran dan kebatilan yang akan tercatat dalam sejarah. Fir'aun dengan sombongnya bertanya kepada Musa, "Siapa Tuhanmu, hai Musa?" Pertanyaan ini diajukan dengan nada meremehkan, seolah-olah tidak ada Tuhan selain dirinya. Musa dengan tenang dan penuh keyakinan menjawab bahwa Tuhan mereka adalah Allah yang telah memberikan segala sesuatu bentuknya kemudian memberinya petunjuk. Fir'aun kemudian bertanya tentang generasi-generasi terdahulu, dan Musa menjelaskan bahwa pengetahuan tentang mereka ada pada Allah dalam sebuah kitab. Allah tidak salah dan tidak lupa. Musa kemudian mulai menjelaskan kebesaran Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, gunung-gunung sebagai pasak, dan menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Namun Fir'aun yang hatinya telah dikunci oleh kesombongan menolak untuk menerima kebenaran. Ia malah bertanya dengan nada mengejek tentang mukjizat yang dibawa Musa. Inilah saatnya Musa menunjukkan mukjizat pertamanya. Ia melempar tongkatnya ke lantai istana, dan seketika itu juga tongkat berubah menjadi ular besar yang menggeliat dengan menakutkan. Para pejabat istana dan Fir'aun sendiri terkejut dan mundur ke belakang. Namun Fir'aun yang tidak mau mengakui kekalahannya berkata bahwa ini hanyalah sihir yang hebat, dan ia yakin para penyihir di kerajaannya bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih hebat. Ia kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan semua penyihir terbaik di negerinya. Fir'aun mengumumkan akan ada pertandingan besar antara Musa dan para penyihir terbaik kerajaan.
Ia berjanji akan memberikan hadiah yang besar dan kedudukan tinggi bagi para penyihir jika mereka bisa mengalahkan Musa. Berita tentang pertandingan ini menyebar ke seluruh penjuru Mesir, dan rakyat berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertandingan yang akan menentukan siapa yang benar. Pada hari yang telah ditentukan, ribuan orang berkumpul di lapangan besar. Para penyihir terbaik dari seluruh Mesir hadir dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka yakin bisa mengalahkan Musa dengan sihir mereka yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Fir'aun duduk di singgasananya yang megah, yakin bahwa kemenangan ada di pihaknya. Musa berdiri tenang di tengah keramaian, hanya ditemani oleh Harun. Ia tahu bahwa ini bukan hanya pertandingan sihir biasa, tetapi pertarungan antara kebenaran Allah dan kebatilan yang diwakili Fir'aun. Dalam hatinya, ia terus berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan kemenangan. Para penyihir memulai pertunjukan mereka terlebih dahulu. Mereka melempar tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, dan dengan sihir mereka, benda-benda tersebut terlihat seperti ular-ular yang bergerak. Ribuan penonton terpesona melihat pertunjukan yang luar biasa ini. Bahkan Musa sempat merasa takut melihat sihir mereka yang begitu meyakinkan. Namun Allah segera menenangkan hati Musa dan memerintahkannya untuk melempar tongkatnya. Ketika Musa melempar tongkatnya, terjadilah mukjizat yang menakjubkan. Tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa yang langsung menelan semua tali dan tongkat para penyihir. Dalam sekejap mata, semua sihir para penyihir lenyap dimakan oleh ular dari tongkat Musa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah reaksi para penyihir. Mereka yang ahli dalam bidang sihir langsung menyadari bahwa apa yang dilakukan Musa bukanlah sihir, tetapi mukjizat dari Allah yang Maha Kuasa. Tanpa ragu, mereka semua bersujud dan mengucapkan, "Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa." Fir'aun yang melihat para penyihir terbaiknya malah beriman kepada Musa menjadi sangat marah. Ia menuduh bahwa Musa adalah guru para penyihir itu dan bahwa mereka telah bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaannya. Dengan amarah yang membabi buta, ia mengancam akan memotong tangan dan kaki para penyihir secara bersilang dan menyalib mereka. Namun para penyihir yang telah merasakan kebenaran iman tidak gentar dengan ancaman Fir'aun. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka berkata bahwa mereka tidak akan lebih mengutamakan Fir'aun daripada bukti-bukti kebenaran yang telah datang kepada mereka. Mereka rela mati daripada kembali kepada kekufuran. Fir'aun yang melihat keberanian para penyihir semakin naik pitam. Ia melaksanakan ancamannya dan menyiksa para penyihir dengan kejam. Namun para penyihir menghadapi siksaan itu dengan sabar dan terus berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka dan mematikan mereka dalam keadaan berserah diri kepadanya. Kematian para penyihir yang beriman ini menjadi pelajaran besar bagi rakyat Mesir. Banyak yang mulai meragukan kekuasaan Fir'aun dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang ajaran yang dibawa Musa. Namun Fir'aun bukannya introspeksi, malah semakin keras kepala dan menambah siksaannya terhadap Bani Israel. Melihat Fir'aun dan sebagian besar kaumnya tetap ingkar, Allah mulai menurunkan azab-azab sebagai peringatan. Azab pertama adalah kekeringan dan kekurangan hasil bumi. Tanaman-tanaman layu, sungai-sungai mengering, dan rakyat mulai kelaparan. Namun mereka tidak juga sadar dan malah menyalahkan Musa atas bencana yang menimpa mereka. Kemudian Allah menurunkan azab yang kedua berupa banjir besar. Air sungai Nil meluap dan membanjiri seluruh negeri Mesir. Rumah-rumah terendam, tanaman rusak, dan rakyat harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun ketika banjir surut, mereka kembali kepada kekufuran mereka. Azab ketiga adalah serangan belalang yang dahsyat. Ribuan belalang hitam memenuhi langit Mesir, mereka memakan semua tanaman yang tersisa, bahkan pakaian dan tirai rumah tidak luput dari serangan mereka. Suara gemuruh sayap belalang memekakan telinga, dan dalam beberapa hari, seluruh Mesir menjadi tandus. Azab keempat adalah serangan kutu yang menyerang manusia dan hewan. Kutu-kutu kecil ini menempel di kulit dan menyebabkan gatal yang tak tertahankan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, dan rakyat Mesir tersiksa karenanya. Namun hati mereka tetap keras dan tidak mau beriman.
Azab kelima adalah wabah penyakit yang menyerang hewan ternak. Sapi, kambing, domba, dan hewan ternak lainnya mati secara massal. Ekonomi Mesir yang bergantung pada peternakan menjadi lumpuh. Bau bangkai hewan memenuhi udara, namun Fir'aun tetap tidak mau mengakui kebenaran. Azab keenam adalah bisul dan barah yang menyerang tubuh manusia. Bisul-bisul besar dan menyakitkan tumbuh di seluruh tubuh rakyat Mesir. Mereka tidak bisa tidur karena sakit, tidak bisa bekerja karena bisul-bisul itu, namun hati mereka tetap keras dan tidak mau bertobat. Azab ketujuh adalah hujan es yang dahsyat. Bongkahan es sebesar telur turun dari langit dengan kecepatan tinggi, menghancurkan rumah-rumah, memukul orang-orang di jalan, dan merusak semua yang tersisa dari tanaman mereka. Suara gemuruh es yang jatuh seperti gempa bumi yang tidak pernah berhenti. Azab ke-8 adalah serangan belalang jenis lain yang lebih ganas. Jika belalang sebelumnya hanya memakan tanaman, kali ini belalang-belalang ini memakan segala sesuatu termasuk kayu dan kain. Mereka datang dalam jumlah yang tak terhitung, menggelapkan langit, dan dalam waktu singkat menghabiskan semua yang bisa dimakan. Azab ke-9 adalah kegelapan total yang menyelimuti Mesir selama 3 hari 3 malam. Kegelapan ini bukan kegelapan biasa, tetapi kegelapan yang begitu pekat hingga mereka tidak bisa melihat apapun bahkan di depan wajah mereka. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja, dan hidup dalam ketakutan yang mendalam. Yang menakjubkan adalah, di tengah semua azab ini, tempat tinggal Bani Israel tidak terkena sama sekali. Ketika Mesir dilanda kekeringan, wilayah Bani Israel tetap subur. Ketika Mesir diserang belalang, tidak seekor pun belalang yang masuk ke perkampungan mereka. Ini adalah tanda yang jelas bahwa azab-azab tersebut datang dari Allah. Setiap kali azab turun, Fir'aun dan para pembesar istananya datang kepada Musa dengan wajah memelas, memohon agar Musa berdoa kepada Tuhannya untuk menghentikan azab tersebut. Mereka berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel jika azab dihentikan. Namun setiap kali azab berhenti, mereka ingkar janji dan kembali kepada kesombongan mereka. Setelah 9 azab yang dahsyat, Allah memberikan peringatan terakhir melalui Musa. Azab ke-10 akan menjadi yang terakhir dan paling mengerikan, yaitu kematian semua anak sulung di Mesir dalam 1 malam. Mulai dari anak sulung Fir'aun yang duduk di atas tahta hingga anak sulung Buddha yang paling hina, semua akan mati dalam 1 malam yang kelak disebut sebagai malam yang paling mengerikan dalam sejarah Mesir. Musa menyampaikan peringatan ini dengan suara gemetar, karena ia tahu betapa mengerikannya azab yang akan datang. Ia memberi kesempatan terakhir kepada Fir'aun untuk beriman dan membebaskan Bani Israel. Namun Fir'aun dengan arogansinya yang luar biasa menolak dan malah mengusir Musa dari istananya. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk mempersiapkan Bani Israel untuk eksodus besar. Mereka harus mempersiapkan diri untuk meninggalkan Mesir pada malam azab ke-10 turun. Allah memberikan instruksi detail tentang bagaimana mereka harus menyembelih domba, mengoleskan darahnya di ambang pintu sebagai tanda, dan memakannya dengan tergesa-gesa karena malam itu mereka akan keluar dari Mesir. Malam yang mengerikan pun tiba. Tepat tengah malam, malaikat maut berkeliling di seluruh Mesir, mengambil nyawa setiap anak sulung yang tidak dilindungi oleh darah domba di ambang pintu. Dimulai dari istana Fir'aun yang megah, putra mahkota meninggal dalam tidurnya. Di rumah-rumah bangsawan, di gubuk-gubuk rakyat jelata, tangis dan ratapan memenuhi malam. Fir'aun yang kehilangan putra mahkotanya terbangun dengan teriakan yang memilukan. Ia berlari keluar istana dan melihat seluruh Mesir dalam kedukaan. Tidak ada satu rumah pun yang tidak ada mayat di dalamnya, kecuali rumah-rumah Bani Israel yang terlindungi oleh perintah Allah. Dengan hati yang hancur dan kebanggaan yang runtuh, Fir'aun memanggil Musa dan Harun di tengah malam. Dengan suara parau karena menangis, ia berkata bahwa mereka boleh pergi bersama Bani Israel dan menyembah Tuhan mereka seperti yang selama ini mereka minta. Ia bahkan meminta Musa untuk mendoakan dirinya, karena ia sadar bahwa ia telah melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Bani Israel yang sudah siap sejak sore hari langsung bergegas meninggalkan Mesir. Mereka membawa adonan roti yang belum sempat diberi ragi, ternak mereka,
dan harta benda yang mereka minta dari orang-orang Mesir sebagai ganti kerja paksa selama bertahun-tahun. Rakyat Mesir yang sedih karena kehilangan anak-anak mereka bahkan memberikan emas dan perak kepada Bani Israel agar mereka cepat-cepat pergi. Dalam satu malam, 600.000 laki-laki Bani Israel beserta keluarga mereka, total sekitar 2 juta orang, keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Mereka berjalan dalam kegelapan malam, dipimpin oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari yang dikirim Allah untuk menunjukkan jalan. Namun keesokan harinya, ketika Fir'aun dan para pejabatnya sudah sedikit pulih dari kedukaan, kesombongan mereka kembali muncul. Mereka menyesali keputusan membiarkan Bani Israel pergi, karena mereka kehilangan budak yang selama ini mengerjakan proyek-proyek besar mereka. Fir'aun berteriak, "Apa yang telah kita lakukan? Mengapa kita membiarkan Bani Israel pergi dan tidak lagi menjadi budak kita?" Dengan amarah yang membara, Fir'aun memerintahkan untuk mempersiapkan kereta perangnya yang tercepat dan mengumpulkan seluruh pasukan elit Mesir. 600 kereta perang terpilih dengan pengemudi terbaik, ditambah seluruh pasukan berkuda Mesir, dikerahkan untuk mengejar dan membawa kembali Bani Israel. Sementara itu, Bani Israel sudah sampai di tepi Laut Merah. Ketika mereka melihat hamparan air yang luas di depan mereka, sebagian mulai panik. Air laut membentang luas, tidak ada jembatan atau kapal untuk menyeberang, dan di belakang mereka terdengar derap kaki kuda dan kereta perang Fir'aun yang semakin mendekat. Para penjaga yang ditempatkan di belakang rombongan berlari dengan napas terengah-engah melaporkan bahwa pasukan Fir'aun dengan kereta perang dan kuda-kuda perangnya sedang mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Debu yang ditimbulkan oleh pasukan Fir'aun terlihat mengepul tinggi di ufuk, menandakan bahwa mereka akan segera sampai. Kepanikan mulai menyebar di antara Bani Israel. Sebagian berteriak bahwa mereka terjebak di antara laut dan musuh. Yang lain menyalahkan Musa karena membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun. Mereka berkata dengan pahit, "Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, biarkanlah kami menyembah orang-orang Mesir? Sungguh lebih baik bagi kami menjadi budak orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Namun Musa dengan keyakinan yang tak tergoyahkan menenangkan kaumnya. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan menunjukkan jalan." Ia yakin bahwa Allah yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa tidak akan membiarkan mereka binasa di tempat ini. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memukul laut dengan tongkat tersebut. Ketika tongkat Musa menyentuh permukaan air, terjadilah mukjizat yang paling spektakuler dalam sejarah manusia. Air laut mulai terbelah, membentuk dinding-dinding air yang tinggi di kiri dan kanan, sementara di tengahnya terbentuk jalan kering yang lebar. Pemandangan itu begitu menakjubkan hingga semua orang terdiam dalam kekaguman. Air laut yang seharusnya mengalir, berdiri tegak seperti gunung-gunung tinggi, membentuk lorong yang cukup lebar untuk dilalui jutaan orang. Dasar laut yang biasanya berlumpur menjadi kering dan keras, sehingga mudah untuk dilewati. Tanpa membuang waktu, Musa memimpin Bani Israel memasuki lorong ajaib di tengah laut. 2 juta orang berjalan dengan tertib dan cepat, sambil memandang kagum dinding-dinding air yang menjulang tinggi di samping mereka. Ikan-ikan besar terlihat berenang di dalam dinding air tersebut, seolah-olah sedang menonton prosesi bersejarah ini. Sementara itu, pasukan Fir'aun telah sampai di tepi laut dan melihat mukjizat yang luar biasa ini. Fir'aun dan para prajuritnya terkejut melihat laut yang terbelah, tetapi kesombongan Fir'aun membuatnya berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mengejar dan menangkap Bani Israel di tengah laut. Dengan berteriak keras, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk mengikuti jejak Bani Israel memasuki lorong di tengah laut. 600 kereta perang dengan kuda-kuda pilihan bergegas masuk ke lorong yang sama yang dilalui Bani Israel. Mereka bergerak cepat, yakin bisa menyusul dan mengepung Bani Israel di tengah laut. Namun Allah memiliki rencana yang berbeda. Ketika seluruh pasukan Fir'aun sudah berada di tengah laut, tepat di lorong yang terbentuk dari mukjizat pembelahan air, Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya sekali lagi dan memukul laut.
Seketika itu juga, dinding-dinding air yang tinggi mulai runtuh. Air laut yang ditahan oleh kekuatan Allah selama ini tiba-tiba dilepaskan. Dengan kekuatan yang dahsyat, air dari kiri dan kanan menghantam lorong di tengah laut. Suara gemuruh air yang runtuh seperti ribuan halilintar yang menyambar bersamaan. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan Fir'aun tenggelam dalam pusaran air yang ganas. Fir'aun yang selama ini mengklaim dirinya sebagai Tuhan, kini berteriak meminta tolong sambil tenggelam. Kereta perangnya yang megah hancur berkeping-keping, kuda-kuda perangnya meronta-ronta dalam air, dan para prajurit elit yang sombong kini berjuang untuk hidup. Namun kekuatan alam yang digerakkan oleh Allah terlalu dahsyat untuk dilawan. Di saat-saat terakhir hidupnya, ketika air laut sudah memenuhi paru-parunya dan ia merasakan kematian sudah di depan mata, Fir'aun berteriak dengan suara yang putus asa, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun terlambat. Allah berfirman kepadanya melalui Jibril, "Sekarang baru kamu beriman, padahal sebelumnya kamu telah durhaka dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Allah kemudian memutuskan untuk menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi generasi yang akan datang, agar mereka bisa melihat akhir seorang penguasa yang sombong. Sementara itu, di seberang laut, Bani Israel yang telah selamat menyeberang menyaksikan kehancuran musuh mereka dengan perasaan takjub dan syukur yang mendalam. Mereka melihat jasad-jasad pasukan Fir'aun terdampar di pantai, termasuk jasad Fir'aun sendiri yang masih utuh dengan perhiasan kerajaan yang melekat di tubuhnya. Musa dan Bani Israel kemudian mengangkat tangan mereka ke langit dan memuji Allah dengan ucapan syukur yang tulus. Mereka menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah hasil dari kekuatan mereka, tetapi murni karena pertolongan dan mukjizat Allah yang Maha Kuasa. Laut Merah yang semula menjadi penghalang, kini menjadi jalan penyelamatan mereka. Namun perjalanan Bani Israel belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi ujian-ujian besar di padang gurun sebelum sampai ke tanah yang dijanjikan. Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan fisik di Mesir, tetapi sekarang mereka harus dibersihkan dari perbudakan spiritual dan mental yang masih melekat dalam hati mereka. Di padang gurun Sinai, Allah menurunkan makanan dari langit berupa mana dan salwa untuk memberi makan jutaan orang Bani Israel. Mana adalah makanan manis yang turun seperti embun setiap pagi, sedangkan salwa adalah burung puyuh yang datang dalam jumlah banyak. Ini adalah mukjizat berkelanjutan untuk membuktikan bahwa Allah adalah pemberi rezeki yang sesungguhnya. Namun sifat-sifat buruk Bani Israel mulai muncul. Mereka mengeluh tentang makanan yang monoton, mereka ingin sayuran dan makanan yang biasa mereka makan di Mesir. Mereka lupa bahwa di Mesir mereka adalah Buddha yang disiksa, dan sekarang mereka bebas dengan makanan yang halal dan baik dari Allah. Allah kemudian memanggil Musa untuk naik ke Gunung Tursina untuk menerima Taurat, kitab suci yang berisi hukum-hukum Allah untuk Bani Israel. Musa berpuasa 40 hari 40 malam di atas gunung, berkomunikasi langsung dengan Allah dan menerima luh-luh yang berisi 10 perintah utama. Sementara Musa berada di atas gunung, Bani Israel di bawah mulai gelisah. Mereka sudah terbiasa hidup dalam perbudakan di mana selalu ada figur yang terlihat untuk disembah. Samiri, seorang yang pandai membuat perhiasan, memanfaatkan kegelisahan ini untuk menyesatkan mereka. Samiri mengumpulkan perhiasan emas dari Bani Israel dengan dalih akan membuat sesuatu yang indah. Ia kemudian membuat patung anak sapi dari emas tersebut, dan dengan tipu dayanya, ia membuat patung tersebut bisa mengeluarkan suara seperti sapi sungguhan. Ia kemudian mengklaim bahwa patung itu adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa. Yang mengejutkan adalah, sebagian besar Bani Israel langsung percaya dan mulai menyembah patung anak sapi emas tersebut. Mereka melupakan semua mukjizat yang telah mereka saksikan, melupakan pertolongan Allah yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun, dan kembali kepada penyembahan berhala seperti yang mereka lihat di Mesir. Hanya Harun dan sekelompok kecil orang beriman yang tetap setia kepada Allah. Harun berusaha mencegah kaumnya dari kemaksiatan ini, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Mereka malah mengancam akan membunuh Harun jika ia terus melarang mereka menyembah anak sapi emas.
Ketika Musa turun dari gunung dengan membawa luh-luh Taurat dan melihat kaumnya sedang menari-nari di sekitar patung anak sapi sambil menyembahnya, amarahnya meledak seperti gunung berapi. Dengan penuh kemarahan, ia melempar luh-luh tersebut hingga pecah, kemudian menyeret Samiri dan membakar patung anak sapi emas tersebut. Musa berteriak kepada kaumnya dengan suara yang menggelegar, menanyakan bagaimana mereka bisa begitu cepat melupakan Allah dan kembali kepada penyembahan berhala. Ia juga memarahi Harun karena tidak bisa mencegah kemaksiatan ini, meskipun Harun menjelaskan bahwa ia sudah berusaha tetapi mereka tidak mau mendengar. Allah kemudian menurunkan hukuman kepada mereka yang menyembah anak sapi emas. Mereka yang terlibat dalam kemaksiatan ini harus dibunuh sebagai penebus dosa mereka. Ini adalah pelajaran yang sangat berat bahwa dosa syirik tidak bisa ditolerir sama sekali dalam agama Allah. Setelah peristiwa anak sapi emas ini, Allah memberikan kesempatan kepada Bani Israel untuk bertobat. Musa kembali naik ke gunung untuk memohon ampunan Allah bagi kaumnya. Dalam doanya yang penuh penyesalan, Musa memohon agar Allah mengampuni kesalahan kaumnya dan tidak membinasakan mereka. Allah mengampuni mereka yang benar-benar bertobat, tetapi memberikan hukuman berupa pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Selama masa ini, generasi yang pernah hidup dalam perbudakan dan masih membawa sifat-sifat buruk dari Mesir akan mati, dan akan lahir generasi baru yang lebih baik dan layak memasuki tanah yang dijanjikan. Selama 40 tahun pengembaraan ini, Bani Israel terus diuji dengan berbagai ujian. Mereka kadang kehabisan air, kadang kehabisan makanan, kadang diserang oleh suku-suku gurun. Namun Allah selalu memberikan pertolongan melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Musa. Ketika mereka kehabisan air di tengah gurun yang tandus, Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Seketika itu juga, dari batu tersebut memancar 12 mata air jernih, masing-masing untuk setiap suku Bani Israel. Air yang keluar dari batu ini cukup untuk memberi minum jutaan orang dan hewan ternak mereka. Di akhir masa pengembaraan, ketika generasi baru Bani Israel sudah siap dan Musa sudah sangat tua, Allah memanggilnya untuk naik ke Gunung Nebo. Di atas gunung tersebut, Allah memperlihatkan kepada Musa tanah yang dijanjikan dari kejauhan, tanah yang mengalir susu dan madu yang akan menjadi tempat tinggal keturunannya. Musa yang sudah berusia 120 tahun tetapi masih kuat dan sehat, akhirnya dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Ia meninggal di atas gunung dalam keadaan yang mulia, setelah menyampaikan amanah Allah dengan sempurna dan memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan menuju kebebasan. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, tidak ada kekuasaan di muka bumi ini yang bisa melawan kehendak Allah. Fir'aun dengan segala kemegahan dan kekuatan militernya akhirnya dikalahkan oleh seorang nabi yang hanya berbekal tongkat kayu dan keyakinan kepada Allah. Kedua, kesombongan adalah akar dari segala kejahatan. Fir'aun sebenarnya telah melihat 9 mukjizat yang jelas, tetapi kesombongannya membuatnya terus menolak kebenaran hingga ajal menjemputnya. Ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak merasa paling benar. Ketiga, pertolongan Allah pasti akan datang bagi mereka yang sabar dan bertakwa. Meskipun Bani Israel harus menderita selama berabad-abad sebagai budak, akhirnya Allah mengirim Musa untuk membebaskan mereka. Kita harus yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Keempat, ujian dan cobaan adalah bagian dari hidup seorang mukmin. Bahkan setelah dibebaskan dari Mesir, Bani Israel masih harus menghadapi ujian demi ujian di padang gurun. Ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah sekolah di mana kita terus diuji untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kelima, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi adalah bukti kebenaran risalah mereka. Tongkat yang berubah menjadi ular, laut yang terbelah, air yang keluar dari batu, semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Keenam, pentingnya memiliki pemimpin yang beriman dan bertakwa. Musa dengan kepemimpinannya yang bijaksana dan keyakinannya yang kuat kepada Allah berhasil membawa jutaan orang keluar dari perbudakan. Ini mengingatkan kita untuk memilih pemimpin yang takwa dan amanah. Ketujuh, bahaya dari penyembahan berhala dan syirik.
Episode anak sapi emas menunjukkan betapa mudahnya manusia terjerumus ke dalam kesirikan jika tidak dijaga imannya. Kita harus senantiasa waspada terhadap berbagai bentuk syirik modern yang mungkin tidak kita sadari. Kedelapan, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Meskipun Bani Israel telah berbuat dosa besar dengan menyembah anak sapi emas, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kesembilan, sabar dalam menghadapi ujian akan membuahkan hasil yang manis. 40 tahun pengembaraan di padang gurun adalah masa yang sangat berat, tetapi ini adalah proses pembersihan yang diperlukan agar mereka layak mendapatkan tanah yang dijanjikan. Kesepuluh, kematian adalah kepastian yang akan datang kepada setiap manusia, bahkan kepada para nabi. Musa yang telah diberi umur panjang dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, akhirnya juga dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pelajaran hidup yang sangat relevan untuk zaman kita sekarang. Di era modern ini, kita mungkin tidak menghadapi Fir'aun secara langsung, tetapi kita menghadapi berbagai bentuk Fir'aun modern yang mencoba menghalangi kita dari jalan Allah. Fir'aun modern itu bisa berupa sistem yang zalim, ideologi yang sesat, budaya yang merusak, atau bahkan nafsu kita sendiri yang sombong. Seperti Musa, kita harus memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan dan menyerukan kebenaran, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Kita juga harus belajar dari kesalahan Bani Israel yang mudah lupa akan nikmat Allah. Setiap hari kita menerima ribuan nikmat dari Allah, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, hingga kesehatan yang kita miliki. Janganlah kita seperti Bani Israel yang cepat lupa dan mengeluh. Tongkat Musa yang berubah menjadi ular mengajarkan kita bahwa Allah bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Tongkat yang semula hanya alat sederhana untuk menggembala, di tangan Musa menjadi senjata yang menakjubkan. Demikian juga dengan kita. Apapun kemampuan atau profesi yang kita miliki, jika digunakan di jalan Allah, bisa menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Laut yang terbelah mengingatkan kita bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Ketika kita merasa terjebak dalam kesulitan hidup, seperti Bani Israel yang terjebak antara laut dan musuh, ingatlah bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang beriman. Air yang keluar dari batu mengajarkan kita bahwa rezeki bisa datang dari sumber yang tidak pernah kita duga. Dalam kehidupan kita, kadang rezeki datang dari arah yang tidak kita kira. Oleh karena itu, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Makanan mana dan salwa yang turun dari langit mengingatkan kita bahwa Allah adalah Ar-Razik, pemberi rezeki yang sesungguhnya. Manusia bisa berusaha semaksimal mungkin, tetapi pada akhirnya rezeki itu datang dari Allah. Ini mengajarkan kita untuk tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika gagal. Episode anak sapi emas memberikan peringatan keras tentang bahaya mengikuti hawa nafsu dan tokoh yang sesat. Di zaman sekarang, banyak samiri modern yang mengajak manusia untuk menyembah selain Allah, baik itu materi, popularitas, kekuasaan, atau hal-hal duniawi lainnya. Pengembaraan 40 tahun di padang gurun mengajarkan kita tentang proses pendewasaan iman. Kadang Allah memberikan ujian yang panjang bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Masa sulit adalah masa di mana iman kita ditempa dan diperkuat. Akhir hidup Musa yang mulia mengajarkan kita bahwa yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi seberapa bermanfaat hidup kita bagi orang lain. Musa hidup 120 tahun dan setiap tahunnya diisi dengan perjuangan membela kebenaran dan memimpin umat ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah kita jadikan kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini sebagai cermin untuk merefleksikan diri kita. Janganlah kita menjadi seperti Fir'aun yang sombong dan menolak kebenaran, tetapi jadilah seperti Musa yang selalu tawadu dan patuh kepada Allah. Marilah kita juga belajar dari kesalahan Bani Israel agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketika Allah memberikan nikmat, syukurilah. Ketika Allah memberikan ujian, sabarlah. Ketika Allah memberikan petunjuk, ikutilah.
Dan ketika Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik, manfaatkanlah. Ingatlah bahwa hidup ini adalah ujian, dan setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Seperti Musa yang tidak pernah lelah berjuang meskipun menghadapi berbagai tantangan, kita juga harus terus berjuang di jalan Allah sampai ajal menjemput kita. Semoga kisah yang penuh hikmah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar, terhindar dari sifat-sifat Fir'aun yang sombong, dan mendapat kemuliaan seperti yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini bermanfaat, subscribe untuk mendapatkan konten Islami terbaru, dan bagikan kepada saudara-saudara muslim lainnya agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kisah yang luar biasa ini. Dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita selalu mengingat pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini. Ketika kita menghadapi orang yang sombong dan zalim, ingatlah bahwa Allah pasti akan memberikan keadilan pada waktunya. Ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, ingatlah bahwa Allah bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada hambanya yang beriman. Ketika kita menghadapi kesulitan yang seolah tidak ada jalan keluarnya, seperti Bani Israel yang terjebak di tepi Laut Merah, ingatlah bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar yang tidak pernah kita duga. Mungkin saat ini jalan keluarnya belum terlihat, tetapi percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan mukjizat untuk kita. Ketika kita diberikan nikmat dan kemudahan, janganlah kita lupa seperti Bani Israel yang mengeluh tentang makanan yang diberikan Allah dari langit. Syukurilah setiap nikmat sekecil apapun, karena rasa syukur akan menambah nikmat itu, sedangkan kekufuran akan menghilangkannya. Ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, seperti pengembaraan Bani Israel selama 40 tahun di padang gurun, sabarlah dan yakini bahwa ujian itu adalah proses pembentukan karakter kita. Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita, dan setiap ujian pasti ada hikmahnya. Marilah kita juga selalu waspada terhadap berbagai bentuk anak sapi emas modern yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesirikan. Di zaman sekarang, banyak hal yang bisa menjadi berhala dalam hati kita, mulai dari uang, jabatan, popularitas, teknologi, bahkan manusia yang kita cintai bisa menjadi berhala jika kita lebih mengutamakannya daripada Allah. Ingatlah bahwa tujuan hidup kita bukan untuk menumpuk harta sebanyak mungkin, meraih jabatan setinggi mungkin, atau mendapat pujian sebanyak mungkin. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab. Seperti Musa yang rela meninggalkan kemewahan istana Fir'aun demi memperjuangkan kebenaran, kita juga harus rela berkorban untuk agama kita. Mungkin pengorbanan kita tidak sebesar pengorbanan Musa, tetapi setiap pengorbanan kecil yang kita lakukan di jalan Allah akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Seperti Asyah, istri Fir'aun, yang berani melindungi bayi Musa meskipun itu berarti melawan kemauan suaminya yang zalim, kita juga harus berani berdiri untuk kebenaran meskipun kita sendirian. Kadang kebenaran memang terasa pahit dan sulit diterima, tetapi itulah yang membedakan mukmin sejati dengan yang lainnya. Seperti para penyihir yang langsung beriman ketika melihat mukjizat Musa dan rela mati daripada kembali kepada kekufuran, kita juga harus memiliki keberanian untuk mempertahankan iman kita meskipun menghadapi ancaman dan intimidasi. Seperti ibu Musa yang rela melepas anaknya ke sungai karena meyakini janji Allah, kita juga harus memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah. Kadang Allah meminta kita untuk melepaskan sesuatu yang kita sayangi, tetapi percayalah bahwa Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Seperti kakak perempuan Musa yang dengan cerdik mengikuti peti adiknya dan menawarkan solusi untuk masalah menyusui, kita juga harus cerdas dalam menghadapi masalah hidup. Allah memberikan akal kepada kita untuk digunakan, bukan hanya untuk berserah diri pasif. Seperti Nabi Syu'aib yang dengan bijaksana menerima Musa sebagai menantu dan memberikan pelajaran hidup yang berharga, kita juga harus bisa menjadi guru bagi orang lain. Setiap orang pasti memiliki pengalaman dan pengetahuan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Seperti Harun yang setia mendampingi Musa dalam misi dakwah meskipun menghadapi berbagai tantangan, kita juga harus memiliki sahabat atau saudara yang bisa saling menguatkan dalam keimanan.
Tidak ada seorang pun yang bisa berjuang sendiri tanpa dukungan orang lain. Saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini bukan hanya dongeng atau cerita penghibur. Ini adalah sejarah nyata yang tercatat dalam Al-Quran dan menjadi pelajaran abadi untuk seluruh umat manusia. Setiap detail dalam kisah ini syarat dengan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Allah menceritakan kisah ini dalam Al-Quran bukan tanpa alasan. Kisah ini adalah reminder bagi kita bahwa sejarah selalu berulang, pola kejahatan dan kebaikan selalu ada di setiap zaman. Yang berbeda hanya wajah dan nama pelakunya, tetapi esensi konflik antara kebenaran dan kebatilan akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Di zaman kita sekarang, mungkin tidak ada lagi raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan seperti Fir'aun, tetapi ada banyak sistem dan ideologi yang mengajak manusia untuk tidak tunduk kepada Allah. Ada banyak Fir'aun kecil yang sombong dan zalim di berbagai level kehidupan kita. Mungkin di tempat kerja kita ada atasan yang sombong dan tidak adil. Mungkin di lingkungan kita ada tetangga yang selalu meremehkan orang lain. Mungkin di media sosial kita sering melihat orang-orang yang sombong dengan kemampuan atau harta mereka. Semua itu adalah Fir'aun kecil yang harus kita hadapi dengan hikmah. Cara menghadapi Fir'aun zaman sekarang bukan dengan kekerasan atau balas dendam, tetapi dengan akhlak mulia, kesabaran, dan terus berbuat kebaikan. Seperti Musa yang tidak pernah membalas kejahatan Fir'aun dengan kejahatan, kita juga harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah bahwa kemenangan sejati bukan ketika kita berhasil mengalahkan musuh kita, tetapi ketika kita berhasil mengalahkan nafsu dan sifat-sifat buruk dalam diri kita sendiri. Fir'aun yang sesungguhnya adalah sifat sombong, iri, dengki, dan zalim yang ada dalam diri kita. Marilah kita jadikan bulan ini, minggu ini, hari ini, bahkan detik ini sebagai awal untuk berubah menjadi lebih baik. Marilah kita buang jauh-jauh sifat-sifat Fir'aun dari hati kita dan tanamkan sifat-sifat Musa yang tawadu, sabar, dan selalu bergantung kepada Allah. Marilah kita jadikan rumah kita seperti rumah Asyah yang penuh dengan kasih sayang dan perlindungan bagi yang lemah. Marilah kita jadikan hati kita seperti hati para penyihir yang langsung beriman ketika melihat kebenaran. Marilah kita jadikan hidup kita seperti hidup Musa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan untuk kebenaran. Dan yang terpenting, marilah kita selalu mengingat bahwa hidup ini sementara, seperti kehidupan Musa yang meskipun penuh dengan mukjizat dan kemuliaan, akhirnya juga berakhir dengan kematian. Yang kekal hanyalah amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan emas yang tidak akan pernah kembali lagi. Setiap napas yang kita hirup adalah nikmat yang harus disyukuri. Setiap detak jantung yang masih berdenyut adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Janganlah kita sia-siakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Janganlah kita seperti Fir'aun yang mendapat peringatan berkali-kali tetapi tetap sombong sampai ajal menjemputnya. Marilah kita seperti para penyihir yang langsung berubah ketika melihat kebenaran. Mulai dari sekarang, marilah kita perbanyak zikir dan doa seperti yang selalu dilakukan Musa dalam menghadapi setiap masalah. Marilah kita perbanyak sedekah dan membantu sesama seperti yang dilakukan Musa ketika menolong dua wanita di sumur Madian. Marilah kita perbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari kisah-kisah para nabi untuk menambah keimanan kita. Marilah kita perbanyak sholat malam dan berzikir kepada Allah untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit rohani. Marilah kita perbanyak bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman kita. Marilah kita perbanyak tersenyum dan berkata baik kepada setiap orang yang kita temui, karena senyuman adalah sedekah dan kata yang baik juga bernilai sedekah. Marilah kita perbanyak belajar ilmu agama agar kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita menuju ridha Allah. Dan yang tidak kalah penting, marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi petunjuk, kekuatan, dan istiqomah dalam menjalani hidup ini sesuai dengan ajarannya. Doa adalah senjata mukmin yang paling ampuh dalam menghadapi segala macam cobaan hidup.
Saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri pembahasan kisah yang luar biasa ini, marilah kita renungkan sekali lagi beberapa poin penting yang bisa kita ambil sebagai pedoman hidup. Pertama, janganlah kita pernah meremehkan kekuasaan Allah, karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kedua, janganlah kita sombong dengan apapun yang kita miliki, karena semua itu adalah titipan Allah yang bisa diambil kapan saja. Ketiga, janganlah kita putus asa ketika menghadapi masalah, karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Keempat, janganlah kita lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat itu. Kelima, janganlah kita takut untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun kita harus berdiri sendiri. Keenam, janganlah kita mudah terpedaya oleh kemewahan dunia yang sementara ini. Ketujuh, janganlah kita lalai dari mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan. Kedelapan, janganlah kita meninggalkan sholat dan ibadah lainnya meskipun kita sedang sibuk. Kesembilan, janganlah kita memutus silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman kita. Kesepuluh, janganlah kita lupa bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di dunia ini. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, marilah kita tutup pembahasan kisah yang penuh berkah ini dengan doa agar Allah senantiasa melindungi kita dari segala kejahatan, memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, dan mengumpulkan kita bersama para nabi dan orang-orang syalih di akhirat kelak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung. Semoga kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini menjadi pelajaran berharga yang selalu kita ingat dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian dan waktu yang telah kalian luangkan untuk mendengarkan kisah yang mulia ini. Barakallahu fiikum wa fi auladikum wa fi amwalikum. Semoga Allah memberkahi kalian, keluarga kalian, dan segala yang kalian miliki. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk mendapatkan konten-konten Islami yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan saudara-saudara muslim lainnya agar mereka juga mendapat manfaat dari kisah yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di video selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaat.